Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Sebelumnya saya mohon maaf ya untuk dua pertemuan terakhir saya tidak bisa hadir karena berada di jauh. Sebenarnya saya sekarang masih cuman nyempet-nyempet atau nyari-nyari celah gitu ya, nyari tempat, teman-teman. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang kata sifat atau adjektif, penggunaannya di dalam kalimat atau di soal structure TOEFL kalau kapan kita menggunakan adjektif ini atau kapan jawabannya itu adalah adjektif ini gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelumnya kita overview sedikit mengenai materi yang sudah kita pelajari terutama tentang kelas kata dan juga penggunaannya di dalam kalimat ya, teman-teman. Jadi sebelum kita belajar adjektif, sebentar. Mohon maaf teman-teman, kecoret. Saya juga nggak pakai mouse karena biasanya pakai mouse. Mohon maaf. Oke, jadi sejauh ini ada beberapa kelas kata yang sudah kita pelajari ya, teman-teman. Yang pertama kita punya kata benda dan juga kata ganti. Sorry, atau gini aja, kata benda dulu, teman-teman. Kata benda, kemudian kata ganti, gitu ya. Di hari pertama ya, teman-teman. Kemudian di hari pertama juga, kita juga sudah belajar penggunaannya kata kerja atau verb. Dan hari berikutnya, hari kedua, kita belajar tentang kelas kata, namanya conjunction atau kata hubung. Nah, kemudian verb sudah. Nah, jadi kelas kata yang sudah kita pelajari sejauh ini ada 4 ya, teman-teman. Di bab namanya sentencing atau pembuatan kalimat. Nah, kemudian di dalam kalimat itu ada posisi, itu kalau lengkap ada subjek. Nah, ini posisi kalimat. Kalau ini kelas kata, ini posisi kalimat gitu ya, teman-teman. Ada juga predicate, ada juga objek, dan ada juga mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya keterangan, tapi kalau di bahasa Inggris kita bilangnya complement gitu ya, atau pelengkap, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman sambil kita review ya. Untuk kata benda atau noun itu fungsinya di dalam kalimat itu sebagai apa, teman-teman? Buka buku nggak apa-apa, biar sambil teman-teman mereview kembali catatan teman-teman ya. Ada yang masih ingat kata benda itu fungsinya sebagai apa di dalam kalimat, teman-teman? Ya, ada yang menjawab subjek dan ada yang menjawab objek. Dan jawaban teman-teman benar, teman-teman. Oke? Jadi fungsinya kata benda atau noun itu kalau nggak sebagai subjek, ya sebagai objek gitu ya. Nah, entah objek itu objeknya predikat, ketika predikat itu butuh objek gitu ya, atau objeknya preposition yang nanti akan dirubah menjadi keterangan. Gitu. Intinya fungsinya noun itu ada dua. Kalau nggak subjek ya objek di dalam kalimat gitu ya. Jadi kalau menemukan kata benda, teman-teman harus pastikan apakah tempatnya sebagai subjek atau objek gitu. Nah, kemudian fungsi kata ganti, teman-teman. Nah, kata ganti itu fungsinya sebagai apa? Ada yang masih ingat? Dari namanya aja, kata ganti itu fungsinya berarti untuk, ya sama ya, kalau nggak subjek ya, objek. Ya, teman-teman. Jadi, pronoun itu fungsinya adalah, kan namanya pronoun itu kan kata ganti, teman-teman. Kata ganti fungsinya itu adalah menggantikan. Menggantikan siapa? Menggantikan kata benda. Ya, jadi pronoun itu menggantikan kata benda, entah itu di subjek. Sorry, warnanya saya ganti ya, teman-teman, biar beda. Nah, entah itu fungsinya di subjek atau di eh, objek. Ya, jadi kata ganti itu fungsinya adalah menggantikan kata benda. Oke, entah itu di subjek atau di objek seperti itu. Kemudian ada pertanyaan sepertinya tadi ya, teman-teman. Adverb dengan complement apakah sama? Kalau artinya sama, ya teman, artinya sama, tapi fungsi di dalam kalimat itu beda, teman-teman. Itu akan kita pelajari besok. Oke, tapi untuk sementara di sini kalau kalau saya bilangnya complement itu adalah bagian kalimat. Ya, teman-teman, bedanya untuk sekarang yang perlu teman-teman pahami adalah bedanya complement dengan adverb adalah kalau complement itu adalah keterangan kalimat di dalam kalimat, posisi. Sedangkan adverb itu adalah kelas kata. Jadi kalau teman-teman misalkan menemukan kata ya, eh, quickly misalkan. Nah, quickly itu kalau secara kelas kata, dia adalah adverb. Gitu ya.
Dia adalah kata keterangan. Nah, tapi kalau quickly berdiri sendiri seperti ini, apakah bisa disebut complement? Jawabannya tidak bisa, teman-teman. Gitu ya, karena complement itu baru bisa disebut ketika dia sudah berada di dalam kalimat, sudah berada di posisinya, yaitu sebagai complement. Biasanya terletak di setelah objek. Biasanya ya, teman-teman. Nah, untuk complement kita akan pelajari nanti, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah complement sama adverb itu beda, apakah sama? Nah, jawabannya secara arti kita nyebutnya mirip gitu teman, keterangan gitu ya. Tapi kalau secara secara wujud, secara itu dua itu hal yang berbeda seperti itu. Pembagiannya itu berbeda seperti itu. Oke, lanjut lagi kita ke materi tadi, teman-teman. Nah, untuk verb atau kata kerja di dalam kalimat itu fungsinya sebagai apa? Teman-teman ada yang masih ingat? Ya, that's right. Fungsi dari verb itu adalah sebagai predikat ya, teman-teman. Jadi kalau menemukan kata kerja, kemungkinan kata kerja itu adalah posisinya sebagai predikat seperti itu. Sorry, kecoret teman-teman, mohon maaf. Nah, verb itu fungsinya sebagai predikat. Walaupun tidak semua verb bisa jadi predikat gitu ya. Hanya verb satu, verb SIS, verb 2, kemudian eh, verb SIS sudah ya tadi. Dan auxiliary plus noun. Sorry, auxiliary plus verb maksud saya. Jadi verb satu, verb 2, verb SIS, auxiliary verb. Itu adalah kata kerja yang bisa jadi predikat. Jadi hati-hati kalau menemukan kata kerja. Karena ada yang predikat, ada yang bukan. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk conjunction, teman-teman masih ingat, hari kedua kita belajar conjunction. Conjunction itu fungsinya di kalimat sebagai apa, teman-teman? Conjunction bukan sebagai subjek. Nah, betul, sebagai penghubung. Ya, jadi conjunction atau kata hubung seperti namanya, fungsinya sebagai penghubung atau konektor, teman-teman. Jadi kalimat itu boleh memiliki susunan lebih dari satu SPOK seperti ini. Nah, tapi ketika dia memiliki dua SPOK nanti ya, misalkan di bawahnya itu ada SPOK lagi. Nah, kita akan membutuhkan yang namanya, sebentar, saya ganti warna dulu biar kelihatan ya, teman-teman. Saya ganti coklat. Nah, supaya dia apa namanya? eh, kalimat itu menjadi kalimat majemuk atau memiliki lebih dari satu subjek predikat, nanti dibutuhkanlah yang namanya konektor. Mohon maaf teman-teman. Jadi konektor gitu. Saya singkat jadi nah gini aja teman-teman. Biar cepat gitu ya. Jadi konektor atau penghubung. Ya, jadi kata-kata dalam bahasa Inggris sebenarnya bukan cuma dalam bahasa Inggris, tapi karena kita belajar TOEFL ya, dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi beberapa, lebih tepatnya yang kita pelajari nanti ada 7, ya. Nah, kenapa kok kata-kata itu dibagi menjadi 7 kelas kata? Semua kata dalam bahasa Inggris itu kenapa kok dibagi menjadi 7? Nah, karena pemakaiannya di dalam kalimat itu berbeda sesuai dari kelas katanya. Gitu ya. Nah, hari ini teman-teman, kita akan mulai bab baru yang namanya adalah phrase. Nah, phrase itu apa? Jadi kita akan belajar yang namanya phrase, teman-teman, atau frasa. Dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya frasa. Jadi phrase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Gitu ya. Jadi ada lebih dari satu kata, lebih dari satu kelas kata di dalam satu posisi kalimat. Nah, subjek itu mungkin teman-teman pernah melihat subjek itu kadang bukan cuma kata benda, ada tambah-tambahannya. Ya bisa panjang banget. Nah, itulah yang disebut dengan frase, teman-teman. Gitu ya. Contohnya kalau kita hanya bilang bird flies, burung itu terbang, atau birds can fly gitu ya. Jadi para burung itu bisa terbang. Nah, subjeknya cuma kata birds. Itu bukan frase, teman-teman. Oke, nah tapi kalau kita bilangnya that bird, burung itu, nah itu jadi frase. Jadi burung itu bisa terbang. That bird can fly. Subjeknya adalah that bird. Yang cuma kata benda bird ketambahan dengan kata sifat that. Nah, that bird menjadi frase yang fungsinya sebagai subjek. Gitu ya. Jadi frase sekali lagi pengertiannya adalah gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Bisa subjek, bisa predikat, bisa objek, bisa complement. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk hari ini, oke,
Bedanya frase dan klausa apa, Mister? Nah, untuk klausa itu juga sama. Dia adalah terutama dependent clause ya, teman-teman, bukan yang independent clause. Karena di klausa itu ada dua, ada dependent sama independent. Dependent itu yang bisa berdiri sendiri tanpa subjek predikat lain atau tanpa klausa lain. Itu yang disebut independent. Nah, di sini saya pengen menjelaskan yang dependent karena ada kemiripan dengan frase, teman-teman. Untuk dependent clause yang akan kita pelajari di hari ke-10 nanti, bedanya dengan frase adalah dia juga sama-sama gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Ya, bisa subjek atau objek, bisa complement, dan bisa juga yang hari ini kita akan pelajari yaitu adjective. Oke, tapi kalau jadi predikat nggak bisa, teman-teman, klausa, ya. Itu perbedaan pertama. Jadi klausa tidak bisa jadi predikat. Kemudian bedanya dengan frasa apa, kan sama-sama gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Bedanya adalah susunannya, teman-teman. Gitu ya. Kalau di dalam klausa itu wajib ada subjek predikat. Nah, biasanya ada juga conjunction-nya. Jadi conjunction subjek predikat itu adalah klausa. Tapi sedangkan frase tidak boleh ada subjek predikat di dalamnya. Tapi namanya adalah head and modifier. Head and modifier itu adalah ada satu kata yang dijelaskan oleh beberapa penjelas. Gitu ya, teman-teman. Itu yang dimaksud dengan modifier, yang memodifikasi suatu kata. Itu ya, misalkan kata benda di subjek itu bisa diperpanjang oleh kata sifat. Kata kerja di dalam predikat itu bisa diperpanjang oleh auxiliary misalnya, atau oleh keterangan misalnya. Gitu ya. Jadi itu adalah perbedaan frase dengan klausa. Kalau frase susunannya head and modifier, atau dibalik gitu ya, tergantung yang dijelaskan dan yang dijelaskan. Sedangkan untuk klausa, susunannya adalah conjunction subject predikat. Seperti itu. Nah, untuk dependent clause kita akan pelajari nanti di hari ke-10. Gitu ya, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar kelas kata baru di bab frase ini, yang namanya adalah adjektif atau kata sifat. Sorry, adjektif atau kata sifat. Gitu ya, teman-teman. Jadi langsung saja kita ke slide-nya. Sebentar, saya share dulu, teman-teman. Nah, sudah di slide, mari kita bahas. Jadi adjektif atau kata sifat di dalam kalimat itu fungsinya hanya satu, yaitu mensifati kata benda. Atau kalau saya balik, teman-teman, benda itu hanya bisa dijelaskan atau disifati oleh kata sifat. Nah, untuk bedanya sama bahasa Indonesia ya, teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia, ketika benda dijelaskan oleh kata sifat dan nempel dengan benda yang dijelaskan, letaknya adalah kata bendanya dulu. Sebentar saya tulis ya, sambil saya coret-coret di sini, teman-teman. Jadi urutannya nanti adalah, kalau dalam bahasa Indonesia, itu frase kata benda dijelaskan kata sifat itu adalah kata bendanya dulu, baru kata sifat. Contohnya adalah rumah yang yang besar itu. Rumah yang besar itu, nah itu kan di situ ada kata benda rumah ya, dijelaskan oleh sifatnya yaitu yang besar dan juga itu, teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, teman-teman. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik. Jadi kata sifatnya dulu atau yang menjelaskan dulu, baru yang dijelaskan. Baru head-nya atau kepalanya atau kata bendanya gitu ya. Jadi untuk bilang rumah yang besar itu itunya dulu kita dulukan, teman-teman. Jadinya that big, yang besar itu big, kemudian house. Gitu ya, teman-teman. Jadi dibalik kata sifat dulu, baru kata benda. Jadi adjektif dulu, baru kata benda. Sorry, teman-teman, yang atas itu malah ketulis bahasa Indonesia ya. Berarti saya ganti. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kata benda dulu baru adjektif, tapi kalau dalam bahasa Inggris, adjektif dulu baru kata benda. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di sebelumnya kata benda, entah itu kata benda di subjek atau di objek, kemungkinan besar itu adalah tempatnya kata sifat. Oke, sekali lagi. Jadi kalau di soal structure TOEFL, teman-teman menemukan titik-titik di sebelum kata benda,
dan subjek predikat udah lengkap ya, intinya sentencing nggak ada masalah teman-teman. Materi 1 sampai materi 5 nggak ada masalah. Nah, titik-titik terletak di sebelum kata benda. Nah, kemungkinan besar itu adalah tempatnya kata sifat. Jadi teman-teman carikan di pilihan ganda yang kata sifat. Oke. Nah, sayangnya kata sifat ini jenisnya lumayan banyak teman-teman ya, yang tergolong atau yang dikategorikan menjadi 3 jenis atau ketiga keluarga besar. Seperti itu. Nah, untuk kata sifat yang pertama, kita biasa nyebutnya determiner. Oke, determiner itu adalah jenis kata sifat yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda di dalam kalimat. Gitu ya. Jadi contohnya kata the, teman-teman. The itu nggak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat, entah sebagai subjek, predikat, objek, atau keterangan, nggak bisa. Ya, dia hanya bisa menjelaskan kata benda, atau setelahnya harus ada kata bendanya. Ya, contohnya, the book is mine. Buku itu adalah milik saya. Contohnya lagi, the man is so brave. Pria itu sangatlah berani, atau sangatlah pemberani, gitu ya. Jadi the man itu adalah noun phrase terletak di subjek. Nah, kata benda noun man tadi dijelaskan oleh kata the. The itu adalah determiner ini, teman-teman. Oke, dan teman-teman harus paham kalau beberapa jenis determiner itu menentukan bentuk kata bendanya. Apakah kata benda itu harus tunggal? Apakah kata bendanya itu harus jamak? Apakah kata bendanya itu tidak bisa dihitung? Oke? Nah, kemudian untuk jenis kata sifat yang kedua, teman-teman, namanya adalah deskriptif, atau beberapa buku itu juga nyebutnya epitet. Nah, intinya gini, bedanya dengan determiner, epitet ini dia boleh berdiri sendiri tanpa ada kata benda setelahnya, teman-teman. Contohnya kata beautiful. Beautiful atau artinya cantik gitu ya, itu bisa berdiri sendiri sebagai komplement atau keterangan di dalam kalimat. Contohnya, you are beautiful. Kamu cantik. Nah, itu kan setelah beautiful titik nggak masalah, teman-teman. Dan beautiful itu juga kata sifat kalau dicek di kamus. Nah, tapi setelahnya beautiful juga boleh dikasih kata benda. Contohnya, Rita is a beautiful woman. Rita merupakan wanita yang cantik. Nah, itu a beautiful woman. Nah, di setelahnya beautiful dikasih woman. Gitu ya. Nah, kemudian untuk deskriptif atau epitet ini, dia tidak menentukan bentuk kata bendanya, apakah harus jamak, apakah tunggal, apakah yang tidak bisa dihitung. Cuman menambahkan arti saja, teman-teman. Gitu ya. Atau kalau teman-teman misalkan menemukan ada kata sifat yang deskriptif ini supaya kalimatnya tidak terlihat panjang, dihapus nggak apa-apa, dicoret-coret atau nggak usah dianggap. Gitu ya, karena dia hanya menambahkan informasi atau tambahan, tambahan informasi saja. Kalau dihapus nggak masalah. Oke, teman-teman. Nah, tapi kalau tempatnya di belakangnya to be misalnya ya, itu jangan dihapus karena dia bukan sebagai informasi tambahan di dalam kalimat, tapi dia sebagai informasi pelengkap. Gimana ya, teman-teman? Informasi pelengkap. Karena kalau nggak ada itu nanti nggak bisa diartikan seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya noun adjunct, atau ada juga orang yang nyebutnya noun adjektif. Bebas, teman-teman yang pasti paham bahwa noun adjunct atau noun adjektif ini adalah jenis kata sifat yang dibuat dari kata benda. Gitu ya, atau ada kata benda tapi difungsikan sebagai kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda. Jadi ada kata benda tapi menjelaskan kata benda lain, teman-teman. Nah, kata benda yang menjelaskan kata benda lain itulah yang disebut dengan noun adjunct. Like that. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas untuk jenis-jenisnya. Jadi determiner itu ada apa aja sih gitu ya. Terus deskriptif ada apa aja sih. Kemudian noun adjunct juga sudah ada apa aja sih gitu ya. Nah, jadi sebelum kita membahas jenis-jenisnya, teman-teman, saya pengen menjelaskan bahwa untuk urutannya, adjektif ini sudah saya urutkan. Jadi yang pertama determiner dulu, kemudian setelahnya kalau mau dimasukkan kata sifat lagi, itu boleh, yaitu jadi kelas katanya adjektif yang deskriptif maksud saya. Kemudian yang terakhir adalah kata sifat yang non adjunct atau non adjektif. Nah, setelahnya non adjunct itu adalah kata benda yang dijelaskan. Jadi di sini ini ada kata benda yang dijelaskan nanti. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas dulu yang determiner. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Jadi kurang lebih blueprint dari adjektif itu seperti ini, dan ini juga sudah saya urutkan. Oke. Nah, untuk yang pertama ada artikel, teman-teman. Sorry. Ada artikel ya. Artikel itu adalah jenis kata sifat determiner yang menunjukkan apakah bendanya itu jelas atau tidak.
Kalau bendanya jelas, kita pakainya the. Kalau bendanya tidak jelas, kita pakai an, atau tidak pakai artikel sama sekali. Gitu ya. Jadi karena kenapa? Karena sama an itu artinya sebuah, teman-teman. Hanya bisa diikuti oleh kata benda tunggal, yang bisa dihitung dan tunggal. Gitu ya. Jadi sama an itu artinya sebuah, seekor, seorang, sehelai, dan seterusnya. Artinya nanti kata benda setelahnya haruslah tunggal. Jangan dikasih at. Oke. Nah, bedanya sama an adalah bunyi setelahnya. E, itu setelahnya itu diikuti oleh kata benda, sorry, bukan kata benda, maksud saya diikuti oleh suara yang awalannya itu adalah konsonan. Konsonan itu selain a, i, u, e, o, teman-teman. Misalnya buku, book. Itu kan suara awalnya B, ya kan? Bukan a, i, u, e, o. Nah, untuk bilang sebuah buku, kita bilangnya a book. Contohnya lagi adalah computer. Computer itu kan awalan bunyinya adalah K, teman-teman. Computer, gitu ya. Nah, maka untuk bilang sebuah komputer, itu kita pakainya a computer. Seperti itu. Nah, kalau an itu diikuti setelahnya itu adalah kata yang berawalan bunyi vokal atau a, i, u, e, o. Contohnya adalah sebuah apel, an apple. Contohnya lagi adalah seekor semut, an ant. Ya, jadi contoh lagi adalah 1 jam. 1 jam itu an hour, padahal tulisannya hour, teman-teman. Tapi bacanya hour. Sekali lagi, kita merujuk ke bacanya atau bunyinya, bukan tulisannya. Gitu ya, karena dalam bahasa Inggris tulisan dan bacaan kadang beda, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada the, seperti yang saya sampaikan tadi, the itu boleh diikuti jenis kata benda apapun ya. Yang pasti bendanya itu sudah jelas atau bisa sudah diketahui oleh orang yang kita ajak ngobrol. Contohnya matahari. Nah, khusus untuk kata benda yang singularity, singularity itu adalah kata benda yang cuman diciptakan Tuhan ada satu aja, teman-teman. Contohnya matahari itu ya. Nah, matahari itu kalau kita Inggriskan, kita bilangnya the sun. Jadi ada the-nya. Oke, kenapa? Karena kalau kita ngomong ke orang mataharinya panas banget. Orang itu sudah pasti tahu matahari yang mana yang kita maksud. Kan cuma satu ya matahari, teman-teman. Nah, makanya kalau kita bilang matahari yang ada di luar angkasa itu yang di langit ya, itu pakainya the sun seperti itu. Nah, kita nyebutnya adalah singularity noun. Itu biasanya nanti keluarnya di structure yang bagian kedua. Untuk pengetahuan itu maksudnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya, selain artikel, kita juga punya namanya demonstrative adjective. Sebenarnya nama ini nggak penting ya, teman-teman. Yang pasti teman-teman tahu jenis-jenisnya apa aja, kemudian penggunaannya bagaimana, seperti ini. Karena memang kalau sudah masuk phrasing, kita masuk ke vocab yang lebih dalam. Karena jenis-jenisnya banyak. Dan penggunaannya masing-masing beda, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian demonstratif adjektif sekali lagi itu adalah kata sifat yang menunjukkan apakah bendanya itu jauh atau dekat. Oke. Nah, kalau bendanya itu jauh, kita pakai itu. Itu bahasa Inggrisnya ada dua, teman-teman. Bisa that, bisa those. Bedanya kalau that, benda setelahnya harus tunggal atau yang tidak bisa dihitung. Sedangkan untuk those, benda setelahnya itu haruslah jamak. Gitu ya. Sorry, teman-teman. Nah, contohnya adalah orang itu kita bilangnya that person. Nah, tapi kalau orang-orang itu kita bilangnya those people. Gitu ya. Kemudian berikutnya, kalau bendanya dekat, itu kita pakai ini. Bahasa Inggrisnya ini itu adalah this atau this. Nah, ini tulisan sama bacaan ketukar, teman-teman. Yang tulisannya I, bacanya E. Yang tulisannya E, bacanya I. Jadi ini bacanya this, ini bacanya this. Oke. Nah, this atau yang tulisannya pakai I, benda setelahnya haruslah benda tunggal ataupun benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan untuk yang this, yang tulisannya pakai E, benda setelahnya wajib benda jamak. Oke, contohnya adalah buku ini. Buku ini ya this book. Sedangkan buku-buku ini itu these books. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, teman-teman, kita punya yang namanya possessive adjective. Nah, possessive adjective itu artinya adalah kata sifat yang menunjukkan kepemilikan bendanya. Jadi bendanya itu punya siapa. Oke, jadi punya siapa benda itu
itu masuk ke dalam possessive adjective. Nah, possessive adjective yang sering keluar di TOEFL itu misalnya seperti ini, ada his, artinya adalah nya laki-laki, teman-teman. Contohnya kalau kita bilangnya rumahnya, nyanya ini laki-laki, kita bilangnya his house. Oke. Kemudian her itu nyanya perempuan. Contohnya suaminya, kan nggak mungkin suaminya nyanya cowok, kan nggak mungkin, teman-teman. Pasti suaminya nyanya ini cewek gitu ya. Jadi kita bilangnya her husband. Kemudian kalau it's itu untuk benda tunggal yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Contohnya tutupnya bolpen ini. Nah, bolpen ini kan benda tunggal ya, dan dia nggak cewek nggak cowok. Nah, kita pakainya it's. Jadinya it's tip atau it's cap. Karena tutup itu bisa pakai tip, bisa pakai cap, gitu ya. Nah, kemudian there artinya mereka, mereka punyanya mereka gitu ya. There itu bisa manusia, bisa selain manusia, teman-teman. Kalau bendanya banyak, terus kita mau bilang kepemilikannya ya pakainya there. Contohnya adalah habitat mereka. Kita bilangnya their habitat. Seperti itu. Nah, ada juga others yang ada S-nya ya, teman-teman. Others yang ada S-nya terus ditambahkan tanda petik atasnya. Nah, ini juga kepemilikan. Artinya milik-miliknya yang lain atau nyanya yang lain. Contohnya adalah others privacy. Nah, jadi privasinya orang-orang yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman menemukan ada kata benda terus ditambahkan dengan tanda petik S, itu juga kepemilikan. Biasanya nama ya, teman-teman. Misalnya punyanya Priski, itu kita bilangnya Priskis. Di Priski tanda petik S. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah ketiga jenis determiner yang pertama ya, yaitu artikel, demonstratif, sama posesif. Artikel menunjukkan apakah bendanya jelas atau tidak. Demonstratif menunjukkan apakah bendanya jauh atau dekat. Posesif menunjukkan punya siapa bendanya. Nah, sebelum saya melanjutkan ke determiner berikutnya, saya ingin menjelaskan informasi tambahan penggunaan tiga determiner yang pertama tadi, teman-teman. Yaitu artikel, demonstratif, sama posesif. Kita hanya boleh pilih satu saja, ya, entah itu artikel, entah demonstratif, entah posesif saja, untuk menjelaskan satu benda. Entah itu di subjek atau di objek. Jadi satu benda itu hanya boleh dijelaskan oleh salah satu dari ketiga ini, teman-teman. Misalkan kalau sudah ada artikel, jangan dimasukkan demonstratif di dalam frasenya. Contohnya, a book, itu sudah lengkap. Jangan dimasukkan demonstratif lagi. Misalkan, the book, nggak bisa, teman-teman. The a book juga nggak bisa. Oke. My book juga nggak bisa. My a book juga nggak bisa. Jadi pilih salah satu aja. Kalau sudah ya jangan dimasukkan demonstratif sama posesif. Atau kan artikel yang lain. The book kan nggak enak, teman-teman. Oke, jadi sekali lagi, tiga determiner awal ini kita hanya bisa pilih salah satu saja, gitu ya. Sebelum lanjut ke determiner berikutnya. Nah, untuk determiner berikutnya, setelah kita pilih salah satu dari ketiga yang awal tadi, kita bisa masukkan yang ordinal number. Nah, ordinal number itu adalah angka yang menunjukkan urutan bendanya yang keberapa. Ya, dan ordinal number ini sama kayak posesif, teman-teman. Tidak mewajibkan atau tidak menentukan apakah bendanya harus jamak, apakah bendanya harus tunggal, apakah bendanya tidak bisa dihitung. Jadi bebas, maksud saya. Bendanya bebas, boleh diikuti benda apa aja. Sama kayak possessive adjective. Nah, untuk beberapa contoh dari ordinal number adalah first, artinya pertama. Second, artinya kedua. Third, artinya ketiga. Earliest, contohnya ya, yang bukan dari angka, teman-teman. Earliest itu artinya yang pertama kali, artinya sama dengan first. Oke. Next, artinya berikutnya. Last, artinya terakhir. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, setelah ordinal number, kita bisa masih memasukkan determiner, yaitu dari cardinal number. Nah, kalau ordinal tadi adalah angka yang menunjukkan urutan, kalau kardinal ini adalah angka yang menunjukkan jumlah bendanya, teman-teman. Nah, karena kardinal ini menentukan jumlah bendanya, maka kata bendanya nanti harus nurut, harus ngikut gitu ya. Kalau di kardinal atau penjelasan di determinernya itu one misalnya, teman-teman. Misalnya kata one artinya satu, maka bendanya harus tunggal. Misalkan satu mahasiswa, kita bilangnya one student. Satu profesor,
one professor. Gitu ya, nggak boleh kita bilang one professors. Jangan, teman-teman. Jadi karena one artinya satu. Oke. Kemudian ada no. Nah, ini banyak yang tidak tahu. No itu adalah kata sifat, ya, teman-teman. Lebih tepatnya masuk ke dalam determiner yang kardinal. Sebenarnya gabungan sih. Dia bisa dibilang kardinal, bisa dibilang artikel, teman-teman. Oke, karena dia menunjukkan jumlah yang tidak jelas gitu ya. No itu artinya adalah tidak satu pun, sama kayak zero, teman-teman. Oke. Kemudian ada to. Nah, to itu artinya dua, otomatis benda setelahnya harus jamak. Kemudian ada both, artinya keduanya. Sama, benda setelahnya wajib dijamakkan, teman-teman. Kemudian ada all, artinya semua. Nah, untuk all ini sama kayak most, teman-teman. Most itu artinya hampir semua. Kalau all artinya semua, kalau most artinya hampir semua. Nah, untuk all sama most ini, boleh diikuti benda yang bisa dihitung, maka harus jamak setelahnya ya. Dia juga bisa diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kalau benda kalau bendanya itu tidak bisa dihitung, ya jangan dijamakkan karena nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa dihitung itu nggak bisa dijamakkan. Jadi harus apa adanya, gitu ya. Nah, sebelum saya lanjut ke contoh-contoh berikutnya, saya ingin menjelaskan untuk kardinal ini, teman-teman. Kardinal ini setelahnya boleh diikuti of. Artinya dia nanti akan berubah menjadi kelas kata pronoun. Karena kalau teman-teman cek di kamus misalnya one, teman-teman. One itu bisa jadi determiner, bisa jadi pronoun. Gitu ya. Nah, kalau dia jadi pronoun atau kata ganti, biasanya setelahnya bukan kata benda, tapi diikuti preposisi of. Oke. Nah, kalau penanda jumlah kardinal ini ditambahkan of setelahnya, tidak bisa langsung diikuti kata benda setelahnya. Harus ada salah satu dari tiga yang atas ini, teman-teman. Oke, jadi nggak bisa kita bilang one of people. Itu nggak bisa. One of students. Itu nggak bisa, teman-teman. Harusnya adalah one of the students. One of my employees. One of those teachers. Gitu ya. Jadi harus ada salah satu dari ketiga determiner yang pertama tadi kalau setelahnya ditambahkan of. Jadi ada penanda jumlah dikasih of, nggak boleh langsung ketemu kata benda yang dijelaskan seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya, teman-teman. Berikutnya ada a number of, itu satu kata ya, sama kayak an amount of, itu satu kata, teman-teman. Artinya sama-sama sejumlah. Bedanya adalah kalau a number of itu benda setelahnya wajib jamak, ya, hanya bisa yang bisa dihitung, teman-teman, dan harus dijamakkan. Sedangkan an amount of benda setelahnya haruslah bukan tunggal, maksud saya tidak bisa dihitung. Nah, tidak bisa dihitung itu tidak bisa tunggal, tidak bisa jamak, teman-teman. Gitu ya. Jadi harus jangan ditambahi s, intinya apa adanya gitu. Contohnya information. Information itu tidak bisa dihitung. Jadi kalau kita bilang sejumlah informasi, kita bilangnya an amount of information. Seperti itu. Nah, berikutnya ada few atau a few. Artinya sedikit beda, teman-teman. Kalau few itu artinya sedikit, kalau a few artinya beberapa. Oke. Nah, sama little sama a little. Little itu artinya sedikit, a little artinya beberapa. Bedanya few sama little, teman-teman, adalah kalau few itu benda setelahnya hanya untuk benda yang bisa dihitung dan harus dijamakkan, gitu ya. Sedangkan untuk little, benda setelahnya harus untuk benda yang tidak bisa dihitung. Dan tidak bisa dihitung itu tidak bisa kita jamakkan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk kardinal ini juga kita harus menggunakan vocab, pengetahuan vocab kita. Kalau itu menunjukkan jamak, ya bendanya harus dijamakkan. Kalau dia menunjukkan tunggal, ya harus ditunggalkan. Kalau dia untuk menunjukkan benda yang tidak bisa dihitung, ya harus benda yang tidak bisa dihitung. Gitu ya. Nah, berikutnya, teman-teman, ada miscellaneous. Miscellaneous itu adalah caranya kita bilang yang lain dalam bahasa Inggris. Ini ada tiga, teman-teman. Ada other, ada another, dan juga ada the other. Ketiganya ini artinya sama-sama yang lain, teman-teman. Jadi kita kalau mau bilang yang lain, misalkan eh, apa ya? Misalnya adalah handphone yang lain. Nah, itu kita bisa pakai other, another, atau the other, tergantung konteks. Nah, kalau other, maka handphonenya itu harus dijamakkan, teman-teman.
Karena other itu kalau diikuti benda yang bisa dihitung harus jamak. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu kalau other itu juga bisa diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya air, contohnya udara, contohnya information tadi, contohnya waktu, contohnya uang gitu ya. Nah, jadi other itu bisa diikuti benda yang bisa dihitung, harus jamak, atau benda yang tidak bisa dihitung. Jangan dijamakkan, teman-teman. Oke, karena nggak bisa dijamakkan. Nah, kalau another kan di dalamnya ada n-nya, teman-teman. Ya kan? N itu artinya sebuah, atau seekor, atau seorang. Yang mana benda setelahnya wajib tunggal. Jadi harus kata benda yang bisa dihitung dan tunggal. Oke. Dan yang terakhir the other itu ada the-nya. Yang mana tadi kita pelajari di artikel tadi ya. The itu boleh diikuti semua common noun. Jadi the other itu juga sama. Setelahnya boleh diikuti semua jenis common noun atau kata benda umum. Gitu ya. Nah, tapi ada penggunaan khusus atau ada informasi tambahan gitu ya, teman-teman, untuk other, another, sama the other ini, yaitu adalah teman-teman harus pahami kalau an sama the itu hanyalah tambahan dari kata other. Jadi other itu ditambahi an, ditambahi dengan the. Jadi kalau sudah ada temannya artikel yang lain, misalnya dari keluarganya demonstratif atau posesif, nah maka an sama other ini harus dihilangkan. Misalkan my ya, di sini ada kata my misalnya teman-teman, kepemilikan, misalnya punyaku gitu. Nah, kita nggak bisa bilang my another, nggak bisa, teman-teman. Walaupun bedanya tunggal, gitu ya. Jadi kita bilangnya my other. Misalkan kucingku yang lain, dan kucingnya cuma satu gitu ya. Kita bilangnya my other cat. Bukan my another cat, karena nanti double determiner yang nomor 1, 2, 3 ini. Oke, my itu dari keluarganya posesif, an sama the itu miliknya artikel. Gitu ya, teman-teman. Jadi my another itu nggak ada, my the other juga nggak ada. Yang ada adalah my other cat. Diikuti tunggal nggak apa-apa karena sudah ada my-nya. Oke. Kemudian misalkan lagi eh, apa ya? Misalkan kucing-kucing yang lain itu. Nah, kita bilangnya those other cats. Atau juga bisa sih the other cats juga bisa, teman-teman. Intinya kalau sudah ada salah satu teman-temannya artikel yang lain nomor 1, 2, 3 ini ya, kita harus balik ke other walaupun benda setelahnya itu diikuti tunggal. Seperti itu. Tapi kalau other aja, nggak ada determiner sebelumnya, entah itu artikel, demonstratif, atau posesif, benda setelahnya tidak boleh tunggal, teman-teman. Itu ya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis determiner. Oke, dan memang sekali lagi determiner ini sudah masuk ke frase yang mana vocabnya nanti teman-teman. Sedikit lebih dalam ya. Dan saya mohon untuk ditulis supaya teman-teman tidak lupa. Nanti ketika latihan sambil buka-buka aja seperti itu. Nah, kita lanjut ke adjektif yang kedua, teman-teman, yaitu deskriptif atau epithet. Gitu ya. Nah, sekali lagi saya jelaskan bedanya dengan determiner. Kalau determiner itu adalah kata sifat yang harus diikuti kata benda supaya bisa menempati satu posisi kalimat ya. Entah subjek entah objek. Dan beberapa bentuknya itu menjelaskan kata bendanya, menentukan kata bendanya apakah tunggal, apakah jamak, dan seterusnya. Nah, untuk deskriptif atau epithet, dia tidak merubah bentuk kata bendanya. Apakah harus tunggal, apakah harus jamak, bebas. Karena dia hanya menambahkan arti saja, teman-teman. Dan ada beberapa atau deskriptif ini umumnya ya, secara pemakaian umum atau dasar, itu boleh berdiri tanpa kata benda setelahnya. Nah, letaknya biasanya adalah di setelah kata kerja atau di setelah predikat, terutama untuk predikat yang kita sebutnya adalah linking verb. Biasanya to be, teman-teman. Ya, jadi to be ketika dia berdiri sendiri tanpa kata kerja lain itu namanya linking verb, bukan auxiliary. Nah, itu setelahnya linking verb kalau kita mau masukkan kata sifat yang deskriptif ini boleh. Gitu ya. Nah, deskriptif sendiri atau epithet ini ada 8 pengelompokan. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan urutan ya, teman-teman. Cuman kalau saya caranya mudah mengingat itu dari yang paling jadi yang paling pertama atau yang disebutkan pertama kali itu adalah yang paling umum. Jadi dari luarnya dulu, teman-teman. Nanti semakin ke belakang itu semakin menyempit gitu ya, semakin jarang dipakai gitu, semakin jarang dimasukkan. Seperti itu. Jadi yang pertama ada quality atau karakter. Jadi bagaimana sih benda itu secara sekilas atau dikenalnya benda itu bagaimana? Contohnya ya, teman-teman, ada arid. Arid itu artinya
kering. Ada excessive, artinya berlebihan. Ada juga essential, artinya penting. Sama kayak important, ya, sama kayak crucial, sama kayak vital, atau pivotal, seperti itu. Kemudian berikutnya ada accurate, sama kayak correct, sama kayak precise, artinya adalah tepat, ya. Kemudian brittle, artinya lapuk, sama kayak fragile, teman-teman. Gitu ya. Jadi brittle, cuman bedanya kalau brittle itu, iya sama sih, mudah rusak atau sama kayak fragile, rapuh gitu ya, atau lapuk seperti itu. Kemudian ada distinct. Distinct itu sama kayak different. Nah, tapi distinct itu juga bisa eh, apa namanya? Ya, jadi distinct itu artinya different, artinya berbeda seperti itu. Sama kayak distinctive, ditambahkan tif belakangnya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kata sifat keluarganya quality atau karakter. Jadi ini diletakkan di setelahnya determiner, teman-teman, paling depan, gitu ya. Nah, setelahnya ada size atau ukuran. Jadi seberapa besar bendanya itu. Contohnya adalah tiny, artinya sangat kecil. Massive, artinya besar. Large, itu juga besar. Sinonim ya, teman-teman. Microscopic, itu mikroskopis. Wide, itu luas. Tall, itu tinggi. Kemudian berikutnya ada age and temperature. Jadi age itu adalah umur bendanya. Jadi bendanya itu berapa tuanya gitu ya, atau sudah ada berapa lama. Kemudian temperature. Temperature itu adalah suhu bendanya. Nah, kenapa dijadikan satu tempat? Karena ini boleh dibolak-balik. Jadi kalau teman-teman memasukkan informasi untuk menjelaskan kata benda berupa umur atau suhu, teman-teman boleh suhunya dulu atau umurnya dulu. Gitu ya. Nah, untuk contoh umur itu adalah old, artinya tua. Modern, artinya modern gitu ya. Ancient, artinya kuno. Archaic juga kuno. New, artinya baru. Classic, artinya klasik. Dan masih banyak lagi. Misalnya ada young, misalnya ada new. Oh, sorry, new sudah ya teman-teman. Jadi young itu muda, juvenile, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah temperatur atau suhu. Contohnya ada warm, hangat, cold, dingin, cool, sejuk, hot, panas, seperti itu. Nah, berikutnya ada participle. Nah, sebenarnya participle ini penempatannya agak berbeda-beda di setiap buku ya, teman-teman. Jadi beda sumber, beda buku. Cuman yang saya amati, yang sering dipakai, letaknya participle itu biasanya diletakkan di setelah age and temperature. Jadi dia di nomor 4 untuk deskriptif. Walaupun kadang dia dipakai atau disebutkan di sebelumnya quality atau karakter atau di paling depan, teman-teman. Oke, tapi itu jarang sih. Yang lebih sering itu dipakainya di setelahnya age atau temperature yang saya temukan, teman-teman. Nah, untuk participle sendiri itu apa sih? Kok aneh gitu ya didengar, teman-teman? Nah, participle itu adalah kata sifat yang dibuat dari kata kerja. Oke. Nah, untuk kata kerja yang bisa berubah jadi kata sifat itu bentuknya adalah verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya dan juga verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Verb ing nanti aktif artinya yang kalau verb 3 itu pasif artinya nanti yang di. Gitu ya, teman-teman. Contohnya adalah existing, artinya yang ada. Fascinating, artinya yang menarik. Sama kayak interesting, teman-teman. Alternating, artinya yang berubah-ubah, seperti itu. Kemudian untuk contoh yang verb 3 adalah required, artinya yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Intended, yang diniatkan atau yang disengaja gitu ya. Kemudian ada used, artinya yang telah digunakan atau bekas. Jadi bekas itu bahasa Inggrisnya used, bukan second, gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke kategori yang berikutnya. Kita punya shape atau bentuk dari bendanya. Contohnya ada circle, bulat, flat, datar, round itu juga bulat, bola itu ya, itu round, teman-teman, sama kayak sphere. Kalau dia jadi kata sifat ya spherical gitu. Kemudian ada concave, concave itu cekung, kalau convex itu cembung, teman-teman. Dan masih banyak lagi bentuk itu banyak banget. Contohnya square, contohnya rectangle, rectangular gitu ya, sorry. Dan seterusnya. Nah, kemudian ada color. Color itu adalah warna bendanya. Jadi setelah bentuk itu warna bendanya bagaimana. Contohnya ada purple, bacanya pakai e ya, purple bukan purple, teman-teman. Purple itu artinya ungu, vibrant artinya berwarna-warni sama kayak colorful. Kemudian ada colorless artinya tidak berwarna, reddish kemerah-merahan,
yellowish ke kuning-kuningan, bluish ke biru-biruan, dan seterusnya, teman-teman. Berikutnya ada origin or location. Jadi benda itu letaknya di mana, atau benda itu dibuat di mana, atau asalnya di mana. Nah, contohnya adalah Spanish, artinya dari Spanyol. American, dari Amerika. French, dari Prancis. British, dari Inggris. European, dari Eropa. Kalau misalnya dari Indonesia, ya Indonesian. Gitu ya. Dari Vietnam, Vietnamese. Dari Cina, Chinese. Dan seterusnya. Nah, berikutnya ada material atau bahan. Benda itu dibuat dari apa, teman-teman? Contohnya adalah wooden, artinya kayu, atau dibuat dari kayu. Cotton dari kapas atau katun. Metal dari logam. Plastik dari plastik. Diamond dari berlian. Concrete dari beton. Misalnya lagi fiber dari serat. Dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah ke-8 deskriptif atau epitet berdasarkan urutannya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, untuk jenis kata sifat, tapi walaupun ini jarang ya, teman-teman, tapi keluar gitu ya. Jarang bukan berarti tidak keluar. Jadi makanya saya sampaikan ini keluar juga. Noun adjunct itu adalah kata benda, tapi dia mencuri fungsinya kata sifat, teman-teman. Yaitu menjelaskan kata benda. Nah, jadi ada kata benda tapi menjelaskan kata benda lain, itulah yang disebut dengan noun adjunct. Jadi ada dua kata benda yang satu itu menjelaskan kata benda yang lain. Contohnya, teman-teman, pencil case. Pencil case artinya adalah kotak pensil. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, kalau misalkan kita pergi ke toko alat tulis atau stationery ya, eh, kita beli kotak pensil atau pencil case, kira-kira sama bapaknya dikeluarkan pensil atau dikeluarkan case, teman-teman. Kalau kita belinya, Pak, saya beli kotak pensil. Nah, itu kira-kira dikeluarkannya pensil atau case-nya. Case-nya ya, atau kotaknya, tempatnya, teman-teman, bungkusnya. Oke. Nah, makanya nama pensil atau kata pensil di dalam pencil case itu hanya sebagai penjelas atau hanya sebagai modifier atau penjelas kata benda case. Nah, kata benda tapi menjelaskan kata benda lain, itulah yang disebut dengan noun adjunct. Contohnya lagi ada shoe store, toko sepatu. Toko sepatu itu wujudnya tokonya, bukan sepatunya, teman-teman. Gitu ya. Jadi toko sepatu itu kita merujuk ke bangunan yang menjual sepatu atau yang eh, bentuknya pun bangunan bukan sepatu gitu ya. Karena sepatu kan yang dipakai di kaki. Jadi shoe store atau toko sepatu itu wujudnya adalah store-nya atau benda intinya adalah store-nya. Contohnya berikutnya adalah baby powder atau bedak bayi. Nggak mungkin ketika kita beli bedak bayi ke toko, Pak beli bedak bayi sama bapaknya dikeluarkan bayi kan nggak mungkin teman-teman. Pasti dikeluarkan bedak atau powder. Nah, kenapa? Karena kata baby atau bayi tadi itu hanya sebagai penjelas untuk kata bedak. Wujudnya itu adalah bedaknya atau intinya itu adalah bedaknya yang dimaksud gitu ya. Nah, jadi itu adalah contoh dari noun adjunct, kata benda yang menjelaskan kata benda lain. Seperti itu. Nah, noun adjunct sendiri itu juga bisa dibuat dari gerund, teman-teman. Ya, gerund itu verb ing tapi fungsinya sebagai kata benda. Nah, gerund itu kan verb ing yang fungsinya jadi kata benda itu bisa berfungsi sebagai noun adjunct atau kata sifat. Contohnya adalah drawing pen, pena lukis atau pena gambar, pena untuk menggambar gitu ya. Running shoes, sepatu lari atau sepatu untuk lari. Sewing machine, mesin jahit, berarti mesin untuk menjahit. Sama kayak kita bilangnya sajadah itu ya. Kalau mungkin buat yang muslim, sajadah itu bahasa Inggrisnya praying mat. Jadi mat atau karpet yang dipakai untuk beribadah atau sholat seperti itu. Jadi praying mat seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis kata sifat dan juga urutannya ya, teman-teman. Jadi urutannya ingat dari determiner dulu. Determiner ini ada 6 dan sudah saya urutkan juga kalau misalnya ada semuanya ya. Kemudian setelah determiner ada deskriptif. Sama, ini juga sudah saya urutkan. Jangan dihafal, nanti teman-teman tulis saja di buku catatan teman-teman.
Dan setelahnya epitet atau deskriptif masih bisa dimasukkan kata sifat lagi, yaitu noun adjunct. Barulah setelahnya noun adjunct itu diikuti kata benda yang dijelaskan. Nah, ini sebenarnya PPT-nya belum selesai, teman-teman. Saya mau masukkan kata benda yang dijelaskan di sini sama gambar. Cuman belum sempat gitu ya. Jadi mohon maaf, masih seadanya seperti itu. Nah, itu tadi adalah kata sifat. Untuk penggunaannya di soal TOEFL, kurang lebih itu seperti ini. Caranya sama. Kita cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, mungkin pertanyaan saya ke teman-teman sambil kita melatih kembali materi-materi yang sebelumnya ya. Pertanyaan saya ke teman-teman, apakah teman-teman di soal menemukan kata kerja yang bisa jadi predikat? Dan kalau iya, kira-kira yang mana? Boleh buka kamus, teman-teman. Boleh juga eh mungkin yang sudah tahu boleh langsung ditulis juga nggak apa-apa. Mau tebak-tebak dulu. Ya, betul. Arouse. Di situ adalah verb 2, Mister. Atau teman-teman ya. Jadi di situ kita sudah punya predicate atau predikat di eh, kalimat ini, teman-teman, yaitu aroused. Nah, subjeknya itu adalah kata social crusade. Itu kata benda ya. Kata benda terletak di sebelumnya predikat, itu adalah subjek. Kata benda intinya di crusade, teman-teman. Kalau sosialnya itu adalah kata sifat. Ya, nah ini yang saya sebut dengan frase. Frase itu adalah gabungan kata minimal dua seperti ini, eh, terletak di satu posisi kalimat. Nah, ini terletaknya di subjek. Nah, kalau predikatnya apakah frase, Sir? Jawabannya, kalau sementara ya, teman-teman, anggap aja bukan. Tapi karena memang dia satu kata, gitu ya. Nah, objeknya di sini adalah Elizabeth Williams Enthusiasm, tapi karena objek tidak terlalu penting, nggak usah terlalu dianggap ya, teman-teman. Kita cari predikat lagi aja. Kalau ditarik ke belakang lagi, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat, ya kan? Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat ini sudah lengkap secara sentencing. Nah, berarti nggak ada masalah dengan sentencing, teman-teman. Masalahnya adalah dengan phrasing. Kalau sudah masalahnya dengan phrasing, maka teman-teman lihat titik-titik berada di dalamnya bagian kalimat apa. Di situ kalau kita perhatikan, titik-titik berada di dalamnya subjek. Iya kan? Nah, tapi subjeknya sudah ada, yaitu crusade, itu kata benda intinya. Nah, berarti itu hanya penjelasnya crusade, penjelasnya kata benda. Yang bisa menjelaskan kata benda dan letaknya di sebelum kata benda, itu adalah kata sifat. Jadi di sini tugas kita adalah mencarikan adjektif atau kata sifat. Nah, di pilihan ganda itu, teman-teman, adjektif cuma satu. Ada yang tahu antara A, B, C, D yang kata sifat, itu yang mana? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa, ya, teman-teman. No itu adalah termasuk ke dalam keluarganya determiner, lebih tepatnya untuk cardinal number. Yang tadi saya bilang dia adalah gabungan dari cardinal number dan artikel. Karena no itu tidak jelas, teman-teman. Bendanya berapa kan nggak jelas, karena cuma no gitu aja. Tidak ada gitu aja. Oke. Nah, berarti jawabannya yang alfa. Nah, saya mau jelaskan dulu yang Bravo sama Charlie ya, teman-teman. Bravo sama Charlie ini kelas katanya sama-sama pronoun atau kata ganti. Kata ganti di dalam kalimat itu tidak boleh ketemu atau gandeng sama kata benda. Artinya kalau teman-teman menemukan ada kata ganti sama kata benda itu pasti dua kata itu berbeda fungsi di dalam kalimat. Gitu ya, teman-teman. Nah, makanya nggak mungkin karena nanti subjeknya double. Jadi Bravo sama Delta tidak bisa. Kata ganti kan fungsinya menggantikan benda, teman-teman. Entah itu di subjek, entah itu di objek. Nah, karena titik-titiknya di depan, di sebelumnya predikat, berarti itu nanti kata ganti ini kalau dimasukkan ke titik-titik jadi subjek. Jadi subjeknya double. Nggak bisa, gitu ya. Nah, kalau yang Charlie not itu keluarganya kata keterangan. Besok kita akan pelajari, teman-teman. Kapan not ini menjelaskan kata benda. Gitu ya. Nah, di sini adalah jawabannya yang alfa. Oke, intinya kata keterangan untuk sementara yang perlu teman-teman pahami adalah kata keterangan tidak menjelaskan kata benda seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa nanti kalau diartikan tak satu pun
perjuangan sosial itu membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih dari ekspansi dari fasilitas pendidikan bagi imigran ke Amerika Serikat. Tadi ada yang bertanya, more than itu bukannya conjunction ya, Sir? Then itu memang bisa jadi conjunction. Nah, sekarang saya balik pertanyaannya. Kalau more than ini conjunction, subjek predikat setelahnya yang mana? Kalau nggak ada berarti dia bukan conjunction. Dia adalah preposition karena then itu kelas katanya bisa preposition bisa conjunction. Seperti itu. Gitu ya. Sedangkan conjunction itu hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat seperti itu. Betul, untuk kalau babnya kita nyebutnya komparatif. Babnya ya, bab itu kita menggunakan itu kapan atau dalam penggunaan apa? Maksudnya itu yang saya sebut bab, teman-teman. Itu namanya komparatif atau perbandingan. Nah, tapi kalau kelas katanya, more itu adalah kata keterangan, bisa juga kata sifat artinya lebih banyak gitu ya. Dan itu adalah preposisi juga bisa conjunction. Seperti itu. Jadi penggunaannya mengikuti kelas katanya. Gitu ya. Tapi kalau di bab sekolah dulu, kita nyebutnya itu komparatif karena memang more than itu maknanya adalah lebih dari. Dipakai untuk membanding-bandingkan. Jadi kalau ke penggunaan kita menyebutnya komparatif. Tapi kalau ke posisi kelas kata dan posisi di kalimat kita nyebutnya dan itu bisa preposisi, bisa conjunction. Nah, fungsinya apa? Tergantung apakah dia preposisi atau conjunction. Kalau preposisi yang merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan, kalau dia conjunction ya menghubungkan dua subjek, dua predikat seperti itu. Itu ya. Memang itulah teman-teman. Bahasa itu sebenarnya luas banget. Kalau kita mau ambil dari segi penggunaan, itu beda istilah dengan eh, dari segi kelas kat, maksudnya dari segi komponen bahasa atau penggunaan secara komponen bahasa seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Sorry, ternyata ada teman-teman di sini ya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman juga sama. Coba dilihat di soal, apakah teman-teman menemukan ada kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau iya, yang mana, teman-teman? Ya, di situ ada can achieve. That's right. Itu ada auxiliary verb ya, teman-teman. Yaitu can achieve itu adalah predikat. Nah, subjeknya hati-hati. Di sini ada kata benda greyhound, tapi dia bukan subjek. Nah, sebelum saya menjelaskan kenapa dia bukan subjek, ada yang tahu, teman-teman? Kenapa kok greyhound ini walaupun dia kata benda, sebelumnya predikat, kenapa dia bukan subjek? Ada yang tahu? Jangan takut salah dulu. Atau mungkin ada yang masih ingat, karena sudah pernah kayaknya saya bahas di salah satu contoh soal. Ya, betul, Mas Ratna. Yaitu ada komanya. Subjek dan predikat itu adalah dua bagian kalimat yang sama-sama penting. Artinya tidak boleh ada yang hilang. Sedangkan koma itu hanya untuk apa namanya, memisahkan kalimat, sorry, bukan kalimat, maksud saya memisahkan informasi tambahan. Nah, informasi tambahan itu boleh dihilangkan, teman-teman, karena tidak penting, hanya tambahan saja. Nah, sedangkan subjek predikat itu bukan tambahan, dia adalah inti. Nah, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Kalau dua koma malah boleh, teman-teman. Nanti informasi yang diapit oleh dua koma itu adalah informasi tambahan tadi, namanya apositif. Artinya di sini kita masih kehilangan subjek, ya, dan juga satu koma. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya yang delta ya, karena memang di pilihan A, B, C, D yang ada koma satu lagi, hanya yang delta. Sekali lagi perlu teman-teman ketahui, subjek predikat tidak boleh dipisah oleh satu koma. Karena koma adalah tanda baca yang secara garis besar fungsinya adalah menambahkan informasi tambahan saja, seperti itu. Nah, berarti di sini kita harus carikan subjek, jawabannya yang delta ada koma di situ ya, teman. Nanti kalau dibaca, the fastest dog, koma, the greyhound, koma, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan, jenis anjing tercepat, namanya adalah greyhound, bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Nah, yang namanya greyhound tadi ini kalau kita hapus nggak masalah, teman-teman. Tidak akan merubah pesan yang ingin kita sampaikan. Seperti itu.
Gitu ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Pertanyaan saya ke teman-teman sama, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat di soal, teman-teman? Kalau ada yang mana? Ya, betul, Mister. Yaitu ada is di situ ya, itu predikat. Subjeknya diingat-ingat tidak boleh satu koma, teman-teman. California bukan subjeknya. Long Beach ada kata in ya, dia keterangan. Itu juga bukan subjeknya. Nah, subjeknya yang di paling depan itu the Wilmington Oil Field. Ya, jadi 3 koma nggak apa-apa, 4 koma nggak apa-apa, 5 koma nggak masalah. Subjek predikat itu boleh dipisah ada berapapun koma nggak masalah. Yang pasti jangan cuma satu. Kalau satu nggak boleh. Gitu ya. Nah, nanti informasi yang diapit oleh lebih dari satu koma ini yang kita sebut dengan informasi tambahan. Kalau dihapus nggak apa-apa. Misalnya teman-teman pengen hapus in Long Beach-nya nggak apa-apa, atau California saja, atau dua-duanya dihapus juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, setelahnya tidak ada subjek predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalimat sudah lengkap, teman-teman. Tidak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Nah, kalau di phrasing, teman-teman lihat kanan kirinya titik-titik ada apa? Di sebelumnya titik-titik ada one of. Yang tadi saya sampaikan, penanda jumlah, kalau mau diikuti of, maka tidak boleh langsung ketemu kata bendanya. Ya, harus ada the, betul Mr. Umam. Harus ada the atau teman-temannya the, nomor satu, dua, atau tiga tadi, determiner nomor satu, dua, atau tiga. Artinya, teman-teman cari di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya. Nah, di pilihan ganda yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang Bravo, and you're right guys. Jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, the Wilmington Oil Field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Ladang minyak Wilmington yang terletak di Long Beach, California, merupakan salah satu dari ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Kalau ada ya, kita cek dulu teman-teman. Nah, ternyata masih ada. Oke, caranya sama. Kita cari predikat dulu. Di situ ada results, itu verb SES ya, teman-teman. Subjeknya adalah a federal type. Nah, kalimat sudah lengkap karena tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik terletak di setelah preposisi. Preposisi ini wajib diikuti objek setelahnya, yang nantinya akan dirubah menjadi keterangan. Gitu ya. Nah, objek itu dibuatnya entah dari kata benda, entah dari kata ganti, atau pronoun. Eh, Pronoun gitu ya, teman-teman. Sorry. Nah, saya tulis pro gitu ya, berarti pronoun, bukan predikat, teman-teman. Karena kalau saya tulis P aja takutnya teman-teman nanti mismatch dengan predikat seperti itu. Nah, em, nah di pilihan ganda itu panjang-panjang, teman-teman. Kalau pronoun itu nggak bisa dipanjangkan. Kata ganti itu nggak bisa dijelaskan kata sifat. Yang bisa dijelaskan kata sifat adalah kata benda. Jadi cari yang belakangnya kata benda, sebelumnya ada kata sifat. Jadi kata sifat dulu, baru kata benda. Gitu ya. Nah, saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa dan betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Di situ ada kata benda distribution. Kalau ada tion-tion itu adalah kata benda ya. Nah, sebelumnya boleh dijelaskan oleh kata sifat. Yang pertama ada e. E itu adalah kata sifat miliknya determiner, lebih tepatnya dari keluarganya artikel. Oke. Kemudian ada vertical. Vertical itu adalah bentuk bendanya. Nah, itu masuk ke dalam deskriptif nomor bentuk itu nomor 5 ya, teman-teman. Shape. Oke. Kemudian power itu adalah noun adjunct, artinya kekuasaan atau kekuatan. Nah, ya sudah berarti jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Sekarang kita analisa jawaban yang lain kenapa salah. Mungkin saya pengen tanya ke teman-teman dulu. Yang Bravo itu kenapa salah, teman-teman? Ya, betul. Ada verb atau ada predikat lagi. Sedangkan tanpa conjunction atau tidak ada conjunction. Tidak bisa, teman-teman, kita masukkan predikat lagi. Ya, jadi Bravo nggak bisa. Salah, teman-teman. Kalau yang Charlie alasannya kenapa, teman-teman? Alasannya di Charlie tadi kenapa?
Tidak ada determiner, boleh, tapi yang paling dibutuhkan bukan determiner. Nah, bukan noun, betul. Kenapa kok bukan noun, teman-teman? Karena in itu kan preposisi. Preposisi butuh objek. Objek itu kalau nggak kata ganti pronoun ya kata benda, noun. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada vertically. Vertically itu adalah kata keterangan. Ada Lily ya, teman-teman. Ada ly itu di belakang 50%. Dia adalah kata keterangan. Distributed itu jelas itu verb 3 karena setelahnya tidak ada objeknya juga ya. Nah, verb 3 itu bukan kata benda, dia kata sifat. Nah, nggak ada kata bendanya sebagai objek dari preposisi in. Sedangkan preposisi itu wajib dikasih kata benda setelah atau objek gitu ya. Yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Jadi Charlie nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang delta pasti teman-teman sudah tahu karena tadi yang Bravo, iya betul, ada predikat lagi, teman-teman. Karena yang Bravo tadi juga sama ya, ada predikat lagi. Nah, jadi jawabannya yang alfa nanti kalau diartikan, jenis pemerintahan federal itu berakibat pada penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Nah, dari keempat contoh di atas tadi, yang sudah kita bahas tadi, mungkin teman-teman punya pertanyaan mengenai kata sifat sebelum kita ke latihan buat teman-teman sendiri. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya, teman-teman. Karena tidak ada yang chat, tidak ada yang unmute. Oke deh, kalau kita coba ke latihan soal. Teman-teman kerjakan dulu seperti biasa, sebisa teman-teman, jangan takut salah ya. Nah, di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Oke, kita cek bareng. Ada juga jawaban Alpha. Seperti biasa dicari predikat dulu. Nah, kalau kita tarik dari depan ke belakang ada kata kerja form. Artinya terbentuk gitu ya. Subjeknya adalah hurricanes. Nah, kata benda jamak, verbnya adalah verb satu. Gitu ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik berada di sebelumnya subjek, berarti itu masuk ke dalam subjek. Di mana subjek kan kata benda, yang bisa menjelaskan kata benda di sebelumnya itu adalah kata sifat. Jadi tugas kita mencarikan kata sifat saja. Oke? Kalau yang alpha ada many of. Nah, teman-teman harus hati-hati dengan kata them. Them itu adalah objek, teman-teman. Jadi many of them itu sudah lengkap. Yang tidak boleh diikuti kata benda setelahnya karena them itu kata ganti. Oke, sebagai objek dari of ini yang mana nanti dia menjadi keterangan. Dan juga gini, teman-teman. Untuk tadi kan saya bilang penanda jumlah, kalau ada of-nya, itu nggak bisa langsung diikuti kata benda. Harus ada the-nya. Bukan them ya, tapi the-nya atau teman-temannya the, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan kata ganti seperti ini, kata ganti itu tidak bisa ditambahkan kata sifat. Jadi ya sudah jangan ditambahkan the. Many of the them itu nggak enak, teman-teman. Many of the us itu nggak enak. Jadi harus langsung aja. Many of us, many of them, many of you, seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau kata benda, contohnya hurricanes ini, many of the hurricanes gitu ya, seperti jadi yang alpha ini nggak bisa, mohon maaf, karena them itu berbeda dari the. Them itu adalah kata ganti atau pronoun, bukan kata sifat, teman-teman. Oke. Kalau yang bravo, nah tadi barusan saya sampaikan many atau penanda jumlah kalau ditambahkan of tidak boleh langsung ketemu kata bendanya, harus ada the atau teman-temannya the. Jadi yang bravo juga tidak bisa, teman-teman. Oke. Kalau yang Charlie ada preposisi di awal. Nanti kata benda hurricanes ini malah akan berubah menjadi keterangan dan kita justru akan kehilangan subjeknya. Nah, jadi yang Charlie nggak bisa, teman-teman.
Kalimat tidak boleh ya, tidak punya subjek. Nah, jawaban yang benar adalah yang delta, teman-teman. Many itu adalah salah satu anggota dari kata sifat, lebih tepatnya determiner yang cardinal number atau yang menunjukkan jumlah. Ada yang nyebutnya quantifier. Ya, jadi ada yang menyebutnya quantifier atau quantity expressions dan sebagainya. Tapi yang pasti teman-teman paham kalau itu penanda jumlah, gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca many hurricanes form over warm ocean waters. Kalau diartikan banyak angin apa namanya? Angin puting beliung terbentuk di atas air perairan. Waters ini artinya perairan ya karena ada S-nya, teman-teman. Di perairan laut yang hangat seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban Bravo. Saya lihat teman-teman semua menjawab Bravo. Kita cek bareng. Di situ ada predikat need ya, teman-teman. Subjeknya adalah plants. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan subjek predikat. Berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek, itu tempatnya kata sifat. Nah, mungkin teman-teman yang jarang melihat kata virtually, virtually itu artinya sama dengan almost, teman-teman. Artinya adalah hampir. Dia kelas katanya adalah keterangan. Nah, keterangan itu bisa menjelaskan kata sifat. Contohnya all itu kan kata sifat ya. Dijelaskan virtually boleh. Nah, di sini kita butuh kata sifat. Nah, betul saja jawabannya adalah yang bravo. Kalau yang alfa salah karena ada predikat lagi ya, teman-teman, nanti predikatnya double. Nah, kalau yang Charlie ada predikat lagi juga, nanti predikatnya double. Kalau yang delta ada subjek lagi, nanti subjeknya double. Seperti itu. Nah, jawabannya yang bravo itu kata sifat penanda jumlah. Nanti kalau dibaca, virtually all plants need sunlight to perform photosynthesis. Jadi, hampir semua jenis tanaman itu memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, semuanya menjawab alfa ya. Kita cek bareng teman-teman. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah the North Star, teman-teman, atau Polaris ya. Sudah tidak ada predikat lagi, titik-titik terletak di setelah kata keterangan the most. Nah, itu superlatif. Nah, superlatif itu salah satunya menjelaskan kata sifat. Apalagi kalau predikatnya to be yang berdiri sendiri sudah fix itu kata sifat, teman-teman. Oke. Jadi di sini harus ada kata sifat. Nah, kalau kita lihat di situ kata sifat tidak sendirian. Ternyata kata sifatnya itu diikuti oleh kata benda yang dijelaskan. Ya, teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Jadi cari yang urutannya kata sifat dulu baru kata benda. Kalau yang alfa ada kata sifat, sorry teman-teman, maaf. Ada kata sifat reliable, terus diikuti kata benda guide. Nah, jadi kemungkinan yang alfa bisa. Kalau yang Bravo ada kata benda guide, ada predikat reliable. Ini kebalik. Ya, urutannya kata sifat dulu, baru kata benda. Ini terbalik, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah ini malah the most guiding, ini gimana ya? Ini nggak bisa diartikan, teman-teman. Karena guiding di sini, dia ini adalah
participle yang panjang atau kita nyebutnya participle phrase. Participle phrase itu memang dia kata sifat, tapi tidak bisa kita pakai superlatif atau komparatif itu nggak bisa, teman-teman. Karena dia punya objek di situ. Gitu ya. Jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada the most reliability guiding. Nah, sebenarnya delta ini kalau reliability aja bisa, teman-teman. Nanti the most-nya itu artinya yang paling banyak. Ya, jadi more sama most itu bisa diartikan lebih banyak more-nya ya. Kalau most artinya paling banyak. Artinya setelahnya diikuti kata benda langsung bisa. Karena dia termasuk ke dalam kata sifat kalau artinya sudah menjadi lebih banyak atau paling banyak gitu ya. Nah, cuman yang bikin salah di sini adalah kata guiding-nya, teman-teman. Guiding-nya di sini sebagai posisinya kata sifat participle ya, dan dia aktif verb ing, tapi tidak ada objeknya. Jadi nggak bisa. Oke, nanti nggak bisa diartikan. Jadi yang delta nggak bisa. Jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, the North Star is the most reliable guide of navigational stars. Jadi kalau diartikan the North Star atau namanya Polaris merupakan panduan yang paling bisa dipercaya di antara para bintang-bintang navigasi. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Alright, thumbs up guys. Waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo. Sebentar. Teman-teman, saya lihat jawabannya Bravo. Semuanya Bravo ya, kita cek bareng. Di situ ada predikat is. Subjeknya adalah chief advantage. Nah, subjek predikat sudah lengkap, tidak ada predikat lagi, dan tidak ada conjunction. Kalimat sudah lengkap ya. Titik-titik terletak di dalam kata di dalam subjek menjelaskan kata benda advantage itu tempatnya kata sifat. Nah, jadi jawabannya yang Bravo ya, teman-teman. Alpha kenapa salah? Ada preposisi by. Nanti kata benda yang awalnya subjek ini dia menjadi keterangan. Jadi objeknya preposisi by dan jadi keterangan. Artinya kita malah justru akan kehilangan subjek. Kalimatnya malah jadi salah gitu ya. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang delta kebalikannya, ada conjunction tapi tidak ada subjek predikat lagi ya teman-teman. Jadi delta tidak bisa. Nah, jawabannya yang Bravo nanti kalau dibaca, the chief advantage of renewable energy sources is their sustainability. Jadi keuntungan utama dari sumber-sumber tenaga yang terbarukan adalah apa ya, sustainability itu keberlangsungannya teman-teman. Maksudnya jumlahnya itu banyak seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Ada jawaban, sorry teman-teman. Ada jawaban Bravo, kepencet ya tadi sampai ke atas sendiri. Saya lihat semua menjawab Bravo. Oke, kita cek teman-teman. Dicari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah the Antarctic ice sheet. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke. Nah, titik-titik terletak di setelahnya one of. Kalau ada penanda jumlah ditambahkan of, tidak bisa langsung ketemu kata bendanya. Harus ada the atau teman-temannya the di sini. Gitu ya. Nah, di dalam pilihan A, B, C, D yang ada the atau teman-temannya the cuma satu, yaitu yang Bravo. Ya sudah, jawabannya yang Bravo, teman-teman.
Nanti kalau dibaca, the Antarctic ice sheet is one of the most massive ice masses on Earth. Jadi eh, lembaran atau apa ya, lempengan es Antartika adalah salah satu dari bentangan-bentangan es gitu ya, atau hamparan-hamparan es yang paling besar atau paling luas di permukaan bumi. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu ya, saat 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, waktunya habis dan saya lihat jawaban teman-teman Bravo ya. Sorry, maksud saya Delta, maaf teman-teman. Delta ya, kita cek bareng. Dicari predikat dulu, di situ ada kata plate. Subjeknya adalah ceremonial rituals. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelahnya preposisi in. Kemudian di situ ada kata benda Ancient American Indian Cultures. Nah, ini berarti tempatnya kata sifat. Kita cek ABCD yang kata sifat. Yang alpha ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction di dalam kalimat kalau subjek predikat cuma satu ya. Kalau yang Bravo ada many of. Nah, setelahnya belum ada the atau teman-temannya the, nggak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie, nah ini many of them ini sudah lengkap. Ya, kata ganti. Sedangkan setelahnya ada kata benda. Jadi nggak bisa. Nanti double object untuk preposisi in ini. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Maaf, ini salah warna ya, teman-teman. Yang Charlie juga itu salah warna. Nanti saya rubah. Nah, jadi kalau diartikan, ritual-ritual upacara memainkan peran penting dalam berbagai budaya-budaya suku Indian Amerika kuno. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ada juga oh sorry. Oh, bukan pertanyaan. Maksud saya uh, permission gitu ya. It's okay, Miss Baby. Ya, it's okay. Oke, antara Charlie atau Delta, mari kita cek bersama, teman-teman. Dicari predikatnya dulu. Di situ ada result. Subjeknya adalah two climatic phenomenon. Nah, teman-teman, fenomena itu jamak ya. Untuk tunggalnya adalah phenomenon. Oke. Jadi ini jamak dari phenomenon. Subjek ada predikat, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di dalamnya subjek to climatic phenomena. Nah, berarti itu tempatnya kata sifat. Kita cari ABCD yang kata sifat saja. Kalau yang alpha itu ada conjunction-nya. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat di dalam kalimat cuma satu, teman-teman. Ya. Kalau yang Bravo ada preposisi of yang akan menjadikan keterangan kata benda ini. Jadi kata bendanya nanti jadi keterangan, yang mana kita malah justru akan kehilangan subjek. Jadi nggak bisa. Kalau yang Charlie itu kata sifat, kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta ada predikat lagi, teman-teman. Oke, nanti predikatnya double ya. Nah, fix berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, no two climatic phenomena even within the same category, result in identical patterns of weather. Kalau diartikan, tidak satu pun atau tidak ada dua fenomena iklim
Bahkan di dalam kategori yang sama, itu berdampak pada pola cuaca yang mirip atau pola cuaca yang sama. Seperti itu, teman-teman. Dua koma tadi sempat mengira result predikat tapi ada in jadi. Nah, untuk result sendiri itu atau kita cek di kamus ya, teman-teman. Result sendiri ketika dia kata kerja itu kalau nggak salah dia adalah intransitif atau tidak butuh objek. Atau kita cek dulu aja, teman-teman. Result yang kata kerja gitu ya. Nah, result ini yang kata benda, teman-teman. Jadi bukan ya, kita nyarinya result yang kata kerja. Kita geser ke bawah dulu. Nah, ini teman-teman. Result yang kata kerja dia adalah intransitif atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi setelahnya harus preposisi. Nah, biasanya itu adalah from, teman-teman. Tapi tidak selalu ya, karena juga ada result in. Seperti itu. Jadi itu phrasal verb atau kata kerja apa namanya? Kata kerja yang diartikan jadi satu. Result in itu menyebabkan. Seperti itu. Jadi to make something happen. Jadi menyebabkan kematian. Sorry. Oh, berarti artinya menyebabkan, teman-teman. Bukan eh, berakibat pada gitu ya, tapi ternyata artinya menyebabkan. Mohon maaf, tadi saya salah mengartikan. Oke, jadi ini kalimatnya berarti tidak satupun dua fenomena iklim bahkan dalam kategori yang sama itu menyebabkan pola cuaca yang mirip seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, sekali lagi, kalau teman-teman dapat vocab baru, mohon ditulis supaya nggak hilang, teman-teman ya. Supaya nggak ketika tes, dan result ini sering banget, teman-teman, keluar di TOEFL structure sebagai predikat. Walaupun kadang juga sebagai kata benda, tapi lebih sering dia sebagai predikat, gitu ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya habis. Monggo jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban Delta, ada juga Bravo. Mari kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata declare. Subjeknya adalah the American colonists. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Kalau yang alpha ada subjek predikat lagi, tidak bisa. Ya. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, tidak bisa. Kalau yang Charlie, gini teman-teman. Declare itu adalah artinya adalah mendeklarasikan. Kalau teman-teman cek di kamus, declare itu adalah kata kerja yang butuh objek. Bahkan declare itu juga bisa menjadi kata kerja yang membutuhkan dua objek. Walaupun satu juga boleh, dua juga boleh, teman-teman. Gitu ya. Intinya dia butuh objek. Nah, kalau with itu kan preposisi yang mana diikuti objeknya menjadi keterangan. Nah, ini berarti verb 3 ya. Dan verb 3 tidak bisa jadi predikat. Kalau kita masukkan yang Charlie, kita tidak punya predikat nanti, teman-teman. Jadi nggak bisa seperti itu. Kalau yang delta, there itu kata sifat. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta itu kepemilikan ya. Nah, nanti kalau diartikan di tanggal 4 Juli 1776, kolonial Amerika itu mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Inggris. Seperti itu. Karena Amerika dulu dijajah Inggris gitu ya. Verb ed tanpa auxiliary sama dengan bukan predikat. Tergantung verb ed-nya, teman-teman. Kalau verb ed-nya verb 2, itu justru tidak boleh pakai auxiliary. Gitu ya. Dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Kalau dia adalah verb 3 itu kalau misalkan sebelumnya, kalau misalkan dia mau jadi predikat, sebelumnya harus ada auxiliary-nya. Jadi verb ed itu verb apa dulu? Apakah verb 2 atau verb 3? Nah, itu materi kita hari ke 3 ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Declare artinya mendeklarasikan. Yang mana dia adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Oke, teman-teman.
Eh, Sedangkan kalau kita masukkan yang Charlie, itu nanti declare ini berarti dia verb 3 dan verb 3 tidak bisa jadi objek. Maksud saya tidak bisa jadi predikat, maaf teman-teman. Tidak bisa jadi predikat gitu ya. Makanya yang Charlie tadi salah. Oke. Nah, di sini kita sudah punya objek independence, artinya di sini apa titik-titik di sini nanti kita hanya mencarikan kata sifat yang menjelaskan kata benda independence. Gitu ya. Karena kalau yang alpha predikatnya double, teman-teman. Kalau yang bravo predikatnya juga double. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan itu tadi, di tanggal 4 Juli di tahun 1776, kolonial Amerika itu mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Inggris. Seperti itu. Gitu ya. Untuk materi hari ketiga, bagaimana cara membedakan verb 2 dan verb 3 harus melalui makna, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke guys, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga bravo ya. Mari kita cek. Seperti biasa, tujuan kita pertama mencari dulu predikatnya. Kalau dicari dari depan ke belakang, di situ ada predikat emphasize. Kemudian subjeknya adalah the classical composer. Nah, di situ ada fanboys but, teman-teman. Fanboys but di sini menghubungkan dua objek dari kata kerja emphasize ya, yaitu not the complexity. Complexity itu kan kata benda ya, teman-teman. Kemudian berarti di sini juga harus ada kata benda. Nah, di situ sudah ada kata benda yaitu simplicity. Nah, berarti di sini hanya tempatnya kata sifat yang menjelaskan kata benda simplicity, teman-teman. Kalau yang alpha ada subjek predikat lagi. Nah, fanboys di sini nggak ada koma sebelumnya, teman-teman. Itu bukan conjunction yang menghubungkan dua SP ya, tapi hanya menghubungkan apa namanya bagian kalimat yang sama. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, it's yang tidak ada tanda petiknya itu adalah kepemilikan atau sebutannya tadi possessive adjective. Jadi kata sifat atau adjektif yang menunjukkan kepemilikan bendanya. Jadi bendanya itu punya siapa, gitu ya. Jadi kemungkinan bravo bisa karena dia kata sifat. Kalau yang cari ada conjunction yang menghubungkan dua SP, sedangkan setelahnya sudah lengkap ya, maksudnya tidak ada eh, predikat lagi. Artinya predikatnya maksud saya sudah lengkap gitu teman-teman. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, kalau kita masukkan conjunction lagi, ya harusnya ada subjek, predikat lagi, tapi tidak ada. Maka tidak bisa, teman-teman. Kalau yang delta, ada predikat. Nah, ini kebalik. Urutannya harusnya conjunction dulu, baru subjek, baru predikat. Ini urutannya nggak jelas, teman-teman ya. Nggak bisa. Jadi nanti nggak bisa diartikan juga. Nah, berarti fix jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, the classical composer emphasized not the complexity of the melody, but its simplicity and the emotions that it conveyed. Kalau diartikan kurang lebih, para komposer klasik atau komposer klasik menekankan bukan pada kompleksitas dari melodinya, tapi simplicity itu apa ya? Kesederhanaan gitu ya, kesederhanaannya dan emosi-emosi yang dia sampaikan. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke guys, waktunya habis. Boleh jawabannya dikirim di chat. Nah, saya lihat teman-teman menjawab alfa. Sepertinya semua menjawab alfa ya. Kita cek bareng teman-teman. Cari di predikatnya dulu. Di situ sudah ada was. Subjeknya adalah Clean Air Act. Kemudian enacted ini verb 3 ya teman-teman. Karena enact itu artinya adalah mengesahkan gitu. Jadi mengesahkan. Sedangkan mengesahkan butuh objek tapi tidak ada objeknya. Kalau ada kata kerja butuh objek tapi tidak ada objeknya berarti itu harus dipasifkan. Jadi ini pasif teman-teman. Verb 3 ya. Dan verb 3 tidak bisa jadi predikat seperti itu. Kemudian tidak ada predikat lagi. Ya sudah berarti sudah lengkap ya teman-teman. Titik-titik terletak di dalamnya subjek, clean act di situ berarti itu tempatnya kata sifat dan jawabannya betul saja yang alfa, teman-teman. Bravo salah karena ada conjunction penghubung dua SP, sedangkan di kalimat SP cuma satu, jadi nggak bisa. Kalau di situ ada conjunction when sama kayak yang Bravo ya, kita tidak butuh conjunction. Kalau yang delta whereby itu gimana ya, teman-teman? Whereby itu sebenarnya dia adalah kata keterangan gitu ya. Atau bisa dibilang gini, whereby itu kata keterangan atau di sini anggap aja dia conjunction gitu teman-teman. Gitu ya, dan conjunction itu harus menghubungkan dua subjek, dua predikat. Karena kalau diartikan nanti nggak bisa whereby kita masukkan di situ. Oke, jadi jawabannya yang alpha gitu ya. Nanti kalau diartikan the Clean Air Act atau Akta Udara Bersih merupakan sebuah kebijakan yang disahkan di tahun 1963 untuk mengatur polusi udara dan melindungi maksudnya dan untuk melindungi gitu ya kesehatan manusia dan juga lingkungan seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang kata sifat atau adjektif. Sekali lagi saya simpulkan ya, teman-teman. Kata sifat seperti namanya fungsinya adalah mensifati kata benda. Jadi kata sifat fungsinya cuma satu, teman-teman. Mensifati kata benda atau describe nouns, gitu ya. Nah, kata sifat sendiri ketika dia menempel dengan kata benda yang dijelaskan di dalam satu posisi kalimat, letaknya di sebelum kata bendanya secara umum, teman-teman. Gitu ya. Dan urutannya adalah determiner dulu, kemudian deskriptif, kemudian noun adjunct, baru kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, sambil saya absen nih, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan dulu. Silakan. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Saya lihat tidak ada yang chat ya. Oke deh, kalau gitu. Atau nanti ketika teman-teman latihan, seperti biasa ya, kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan. Tanyakan aja lewat Japri. Karena di grup nggak bisa komen gitu ya, teman-teman. Baik, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day, guys. See you next time.